Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 Administrasi dan Manajemen Sekolah akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan siapa-siapa anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aprisinta Sitanggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Kartika dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan, NIM 2030 2021 2051. Nama saya Asti Aulinda, saya dari kelompok 1, Prodi PGSD. Nama saya Ryu Kencana, NIM KDA 11813, Rombel B. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran sekolah yang mencakup pengertian, apa kaitan antara RPS, rencana strategi dan rencana operasional, dan beberapa penjelasan tentang pengembangan program sekolah, pengembangan kurikulum, pengembangan proses belajar mengajar, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan manajemen, pengembangan sumber dana, pengembangan sistem penilaian, pengembangan lingkungan sekolah, pengembangan budaya sekolah, pengembangan kegiatan kesiswaan, pengembangan pendidikan teknologi dasar, dan pengembangan kecakapan hidup. Nah, yang pertama itu tentang pengertian RPS akan dijelaskan oleh teman saya. Akan memaparkan materi tentang konsep dasar RPS dan kaitan antara Renop dan Renstra dalam RPS. Baik, poin yang pertama atau A, konsep dasar RPS. RPS adalah sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah untuk mengadakan perubahan fisik dan non-fisik sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah. RPS menggambarkan sekolah sebagai suatu sistem dan bagian dari suatu sistem yang lebih luas yang berinteraksi secara berkesinambungan, memperoleh masukan dari masyarakat dan memberikan output kepada masyarakat. Sehingga mutu pelayanan sekolah sangat tergantung dari input yang diterimanya dan proses yang dikerjakannya. Oleh karena itu, jika pelayanan sekolah ingin ditingkatkan, maka input dan proses dalam sekolah itu harus disempurnakan. Secara sederhana, RPS merupakan sebuah dokumen yang menggambarkan secara operasional bagaimana sekolah akan melaksanakan perubahan. Selanjutnya yang B, kaitan Renstra dan Renop dengan RPS. Rencana strategi atau Renstra sekolah dalam jangka menengah yaitu 5 tahun dan rencana operasional atau Renop sekolah dalam jangka pendek yaitu 1 tahun. Renstra menggambarkan suatu perencanaan pengembangan sekolah yang menggambarkan tentang program-program sekolah yang akan dilaksanakan dan dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Program-program tersebut lebih bersifat garis besar, baik menyangkut fisik maupun non-fisik, yang semuanya mengacu kepada SMP atau Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan Renop merupakan bagian tak terpisahkan dari Renstra dan lebih merupakan penjabaran operasional dari Renstra. Program-program dalam Renop lebih detail yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam 1 tahun. Nah, jadi Renstra dan Renop di sini berfungsi sebagai langkah awal penyusunan RPS. 1. Pengembangan program sekolah. Setiap sekolah pada umumnya telah memiliki visi, misi, dan tujuan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, mutlak diperlukan adanya suatu pengembangan program sekolah. Berbagai program yang dikembangkan tersebut harus relevan dengan visi dan misi sekolah, serta sebagai bentuk penjabaran yang lebih rinci, terukur, dan fleksibel untuk dilaksanakan di sekolah. Pengembangan program sekolah hendaknya dilakukan melalui tahap yang sistematis dengan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkan, baik secara akademis, yuridis, maupun sosial. Pengembangan program sekolah juga harus mempertimbangkan potensi kemampuan sekolah, sejauh mana kekuatan sekolah dan lingkungan mendukung keterlaksanaan program, dan apakah terdapat ancaman atau hambatan dalam pelaksanaan nantinya. Kemudian dalam program sekolah terdapat aspek yaitu pengembangan institusi, pengembangan kepala sekolah dan guru, pengembangan siswa, keterlibatan komite dan orang tua, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur. Pengembangan institusi yaitu standar pendidikan nasional, modul pengembangan kepala sekolah, meliputi kepemimpinan, manajerial kompetensi dan sebagainya. Keterlibatan pemangku kepentingan utama, penyebaran diseminasi dampak pendidikan melalui media. Pengembangan kepala sekolah dan guru, pengembangan profesional berkelanjutan, bantuan teknis untuk guru, studi banding atau studi lapangan, pembentukan karakter dan keterlibatan tim kerja. Kemudian pengembangan siswa yaitu peningkatan literasi, kegiatan ekstrakurikuler, partisipasi dalam kegiatan dan kompetisi di tingkat regional atau nasional. Kemudian keterlibatan komite sekolah dan orang tua yaitu revitalisasi komite sekolah, kelas pengasuh atau orang tua parenting class, dukungan masyarakat bagi sekolah. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur yaitu pengadaan sarana dan prasarana, rehabilitas infrastruktur. 2. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagai sentra kegiatan pendidikan, maka harus benar-benar dikembangkan. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Di samping itu, masyarakat dan mereka yang belajar mengalami perubahan, maka langkah awal dalam perumusan kurikulum ialah penyelidikan mengenai situation analysis yang kita hadapi, termasuk situasi lingkungan belajar dalam arti menyeluruh, situasi peserta didik dan para calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan. Terdapat beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, efektivitas. Kemudian unsur ketiga, pengembangan proses belajar mengajar. Pengembangan proses belajar mengajar adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Sasaran, tujuan jangka pendek atau tujuan institusional dari pengembangan proses belajar mengajar adalah terwujudnya proses belajar mengajar di sekolah yang sesuai standar pendidikan, sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain sosialisasi dan pemantapan berbagai strategi pembelajaran. 2. Peningkatan perencanaan proses pembelajaran. 3.
ketiga, peningkatan pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan berbagai strategi pembelajaran tuntas, moving class, dan lain-lain. 4. Peningkatan pembuatan modul pembelajaran. 5. Peningkatan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. 6. Peningkatan pengembangan pengawasan pembelajaran dan sebagainya. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama pengembangan sarana dan prasarana sekolah, yang kedua itu pengembangan manajemen, yang ketiga itu pengembangan sumber dana. Kita masuk ke materi yang pertama ini, yaitu pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Sarana pendidikan, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu sarana dan prasarana sekolah. Nah, sarana pendidikan berarti segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pendidikan. Misalnya itu seperti laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkan untuk prasarana pendidikan berarti segala sesuatu yang jadi penunjang utama terlaksananya proses pendidikan. Misalnya itu seperti buku perpustakaan, alat-alat olahraga, dan lain-lainnya. Tujuan pendidikan akan dapat dicapai jika sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah itu terpenuhi. Di sini saya mengkaji tentang gimana sih standar sarana dan prasarana yang standarnya yang bagus. Nah, di sini saya mengkaji standar sarana dan prasarana di SD. Yang pertama itu harus adanya lahan, luas tanah yang diperlukan untuk mendirikan sekolah harus memenuhi kebutuhan. Antara lain itu ruang pendidikan, ruang administrasi atau kantor, dan yang ketiga ruang penunjang. Yang kedua harus adanya bangunan atau ruangan. Di SD itu sekurang-kurangnya memiliki 6 ruangan belajar, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 kamar mandi atau WC, tapi itu dikhususkan untuk siswa dan guru, ruang perpustakaan, UKS, dan ruang ibadah. Yang ketiga itu harus adanya perabot. Perabot sekolah yang dimaksud di sini adalah perabot ruang belajar, perabot ruang kantor, dan perabot ruang penunjang. Yang keempat, harus ada alat peraga atau media pembelajaran. Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki 1 jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, harus ada buku. Sekolah ini harus wajib memiliki buku, sekurang-kurangnya 1 buku pelajaran pokok untuk setiap siswa yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen merupakan suatu program dalam sebuah sekolah maupun organisasi untuk mendorong manajer atau calon manajer agar mengembangkan keterampilannya, pengetahuannya, sehingga akan meningkatkan tanggung jawab mereka dalam sebuah organisasi ini atau sebuah sekolah. Tujuan pengembangan manajemen adalah untuk mempersiapkan calon-calon manajer yang menguasai konsep manajemen sehingga akan menjadi manajer yang terampil dan bertanggung jawab. Ada beberapa alasan yang melandasi perlunya pengembangan manajemen dalam sebuah organisasi atau sekolah. Di antaranya adalah para calon manajer pada umumnya berasal dari operator yang belum memiliki kemampuan manajerial yang bagus. Begitu juga dengan calon manajemen yang direkrut dari lulusan perguruan tinggi. Pada umumnya belum memiliki kemampuan manajemen orang lain meskipun mereka memiliki latar pendidikan akademis dan keterampilan teknis. Secara teoritis maupun praktis, kajian mengenai pengembangan kapasitas manajemen sekolah masih sangat jarang dilakukan di Indonesia, bahkan juga di dunia internasional. Namun jika demikian, pengembangan kapasitas manajemen sekolah merupakan tren yang
sedang dikaji oleh banyak pihak, baik dalam dunia pendidikan, bisnis, sosial, maupun pembangunan negara. Yang kelima, ada pengembangan sumber dana. Pengembangan sumber dana di sekolah akan berjalan dengan baik apabila manajemennya baik. Maka rencana mengenai dana akan lebih berkembang apabila dibuat penerapan standar pembiayaan. Penerapan standar pembiayaan yang dimaksud adalah standar yang mengatur sistem anggaran, pengalokasian anggaran, dan mempertanggungjawabkan biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Sistem penilaian adalah cara yang digunakan dalam menentukan derajat keberhasilan hasil dan penilaian sehingga kedudukan siswa dapat diketahui apakah telah menguasai tujuan instruksional ataukah belum dengan menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Pengembangan lingkungan sekolah yang bermutu atau berkualitas dibutuhkannya adanya lingkungan dan budaya sekolah yang kondusif, dinamis, dan demokratis. Dalam rangka ke arah itu, beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan lingkungan sebagai berikut yaitu disiplin, upacara bendera, jalur informasi dan komunikasi, senam pagi dan olahraga, pelaksanaan 7K yaitu ketakwaan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan seperti cara melaksanakan pekerjaan di sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personel sekolah. Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang diterima secara bersama serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama di antara seluruh unsur dan personel sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah. Saya akan menjelaskan 3 materi. Pertama yaitu pengembangan kegiatan kesiswaan, yang kedua yaitu pengembangan pendidikan teknologi dasar, dan yang ketiga pengembangan kecakapan hidup. Materi yang pertama yaitu kegiatan pembinaan kesiswaan. Kegiatan pembinaan kesiswaan yang ada di sekolah merupakan salah satu komponen untuk membentuk karakter siswa. Tujuan dari pembinaan kesiswaan adalah memberikan layanan bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki siswa serta menyiapkan peserta didik untuk mampu beradaptasi dengan masyarakat luar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong berperan serta dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. Yang kedua yaitu pengembangan potensi siswa, tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Selanjutnya, kebutuhan peserta didik dalam pengembangan dirinya tentu saja beragam dalam hal memprioritaskan seperti di satu sisi, para peserta didik ingin sukses dalam hal prestasi akademiknya. Di sisi lain juga ia ingin dalam hal sosialisasi dan kegiatan teman sebayanya. Bahkan ada juga peserta didik yang ingin sukses dalam segala hal. Pertama itu perencanaan kesiswaan, yang A. penerimaan siswa baru, yang B. perencanaan daya tampung, yang C. penentuan program kerja kesiswaan. Pembinaan kesiswaan, pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak didik mendapatkan berbagai macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Pembinaan siswa dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan disiplin siswa, pendidikan kelas dan penjurusan, kegiatan organisasi siswaan dan ekstrakurikuler, dan pemberian layanan khusus siswa. Layanan khusus siswa merupakan layanan yang diberikan kepada siswa dalam rangka membantu kelancaran siswa belajar. Pertama, layanan belajar, yang kedua layanan finansial, dan yang ketiga layanan kesehatan.
materi yang kedua yaitu pengembangan pendidikan teknologi dasar. Pendidikan teknologi dasar atau PTD adalah studi tentang teknologi serta pengaruhnya terhadap individu, masyarakat, lingkungan, dan proses kebudayaan. Dengan mengakui potensi individu, mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan penalaran, pemecahan masalah, kreativitas untuk mengkonstruksi dan memaparkannya. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan baru tersebut diperlukan sudut pandang atau pendekatan yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, keseluruhan masalah belajar dan upaya pemecahannya ditelaah secara simultan. Semua situasi diperhatikan dan dikaji secara saling terkait, bukan terpisah-pisah. Kedua, yaitu unsur yang berkepentingan diintegrasikan dalam suatu proses yang kompleks secara sistematis. Ketiga, penggabungan ke dalam proses yang kompleks harus mengandung sinergisme atau daya lipat. Berbeda jika masing-masing fungsi berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan program PTD adalah A. Mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan praktis bidang teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang B. Mengembangkan sikap yang tepat terhadap teknologi. Yang C. Mengembangkan tenaga kerja dengan keterampilan praktis yang umum. Yang D. Mempersiapkan pendidikan teknis dan pendidikan keguruan. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu pengembangan kecakapan hidup. Pengertian kecakapan hidup atau life skill. Yang A. Life skill atau kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan. Kehidupan secara proaktif dan kreatif, mencari serta menemukan solusi hingga mampu mengatasinya. Yang B. Life skill menurut kelompok kami adalah pendidikan yang merupakan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan untuk bekerja, berusaha, dan hidup mandiri. Selanjutnya, itu tujuan kecakapan hidup. Pertama, mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kedua, mengembangkan potensi manusiawi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kecakapan hidup. Yang pertama, memberikan pertanyaan atau tugas yang mendorong siswa untuk berbuat atau berpikir. Yang kedua, memberikan pertanyaan atau tugas yang mengandung soal pemecahan masalah. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran kooperatif. Yang selanjutnya, life skill atau kecakapan hidup yang akan dibutuhkan peserta didik abad modern dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, kepemilikan kemampuan berpikir yang kompleks. Yang kedua, kemampuan komunikasi secara efektif. Yang ketiga, kemampuan membangun kerjasama. Yang keempat, melaksanakan peranan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Yang kelima, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja. Yang keenam, memiliki karakter dan etika untuk tujuan terjun ke dunia kerja. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.